Air tawar di dalam kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan acara pada hari ini tanpa ada halangan sesuatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, dan yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Krisna Jaduksita Wicaksono, saya dari SMA Negeri 1 Pulung. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Hukum Riba. Yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama, apa itu riba, dan yang kedua adalah mengapa Islam mengharamkan riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan, maksudnya adalah tambahan modal baik banyak ataupun sedikit. Cara gampangnya seperti ini. Ketika kita meminjam uang, maka ketika kita mengembalikan uang tersebut, nilainya harus lebih banyak ketika saat kita meminjamnya. Contohnya seperti ini. Si A ingin meminjam uang kepada si B sebesar Rp500.000. Si B menyanggupinya asalkan dengan syarat ketika si A mengembalikan uang tersebut harus berjumlah Rp600.000. Nah, kelebihan nilai tersebutlah yang disebut dengan riba. Lalu, mengapa Islam mengharamkan riba? Karena riba dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang berhutang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam mengharamkan riba. Di dalam Islam, tolong-menolong adalah wajib hukumnya, sangat berkebalikan dengan riba yang akan menyulitkan orang lain pada akhirnya. Riba dapat membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin justru semakin miskin. Maka riba haram hukumnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan tentang haramnya riba, yaitu dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pembayar atau pemberi riba, juru tulis riba, dan saksi-saksi riba. Dia berkata, mereka semua sama. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari mereka semua sama ini adalah sama-sama berdosa ya teman-teman. Lalu sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya riba. Salah satunya adalah Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Ali Imran ayat 130. Teman-teman, riba ada salah satu dosa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih sadis yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali dosa memakan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang bagi siapapun yang melakukannya. Dan siapapun juga yang menganggap bahwa riba itu halal, maka dia akan dianggap kafir. Teman-teman, riba juga salah satu dari 7 dosa besar yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh tanpa adanya hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan di jalan Allah, dan menuduh berzina. Teman-teman, jangan pernah sekalipun mendekati riba. Karena ketika kita sudah mendekati riba, akan tumbuh rasa cinta kita kepada riba. Dan ketika kita sudah mulai jatuh cinta pada riba, sangat sulit kita terlepas dari pesonanya yang membuat kita mabuk kepayang pada awalnya, namun menghancurkan kita pada akhirnya. Kehancuran disebabkan riba itu sangat mengerikan, bahkan dapat membuat yang awalnya itu jujur menjadi pembohong, dan yang awalnya sabar, santun menjadi kasar. Godaan dan pesona riba itu sangat kuat teman-teman. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menggapai keinginannya dengan berteman dengan riba. Hutang 100.000 membayar 150.000, enteng lunas. Hutang lagi 500.000 kembali 700.000, masih lunas. Hutang berjuta-juta kembali 2 kali lipatnya, mulai kalang kabut, dan akhirnya hutang tidak bisa dibayar. Lalu, apakah pemberi hutang rela ikhlas uangnya mengendap di kita? Tentu saja tidak teman-teman. Hutang akan terus ditagih beserta bunganya yang mencekik leher. Akhirnya harta benda kita yang kita beli menggunakan riba harus dibayar, harus kita jual untuk membayar riba.
harta benda masih kurang untuk membayar riba. Banyak teman-teman yang sampai menjual harga dirinya, menjual kejujurannya, menjual apapun yang dia punya. Dan ujung-ujungnya dia mendapatkan sakit hati, sakit sesakit-sakitnya. Itulah janji Allah kepada para penyembah riba. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak tutur kata saya yang salah. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak salah, mohonlah untuk dimaafkan. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.